Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di pengajian ini saya lihat banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Setan itu handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan, mana kau dengar ceramah saya kalau kau sibuk? Saya mau rekam Ustaz, pasti gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Bagaimana supaya bisa kita punya dengar kembali Ustaz? Gampang, nih ada kamera saya bawa, gambarnya jelas, suaranya jernih. Bagaimana caranya nonton? Buka YouTube. Jangan lupa like and share. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi di tanah air. Aku gak pegang ya. Simpan apa aja dulu Bu, simpan. Dengar ceramah dulu, saya serius. Nggak lama ini saya ceramah Bu. Simpan dulu HP-nya. Yang punya apa namanya itu? Tongsis. Ayo lo. Ya itu. Yang punya tripod aman. Tapi kalau ibu yang pegang kamera, itu udah konsentrasi dengar ceramah. Datang ke sini kan mau dengar ceramah kan? Iya. Dan percaya Bapak Ibu sekalian, yang berpanas-panas di luar jauh lebih besar pahalanya daripada ibu-ibu yang ada di dalam. Gak usah juga kok keluar berpanas-panas, belit-belit namanya. Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu, kemarin malam hujan. Ada tak yang mampu menghitung air hujan? Ada? Kenapa? Karena jumlahnya banyak dan laju. Tak terhitung. Tapi ketahuilah ada yang lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa itu kata Nabi? Ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, maka dia dapat pahala lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kita tanding, bisa Pak? Bisa? Bisa. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, keluarkan suaramu dengan kencang. Mana ini banser? Mana banser? Ayo, keraskan suaramu. Salatullah, salamullah ala ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,7. Nah, sekarang ibu-ibu, yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,8.
perempuan bencong. Ayo semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Tuan Guru saya Habib Novel, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tidak usah bohong, pasti datang merantau ke sini karena cari fulus. Ya, datang merantau ke sini ingin perbaiki dunia, supaya bisa bangun rumah, supaya bisa umrohkan ibu bapak. Untuk mendapat itu resepnya apa? Kerja keras. Satu, tu'minuna billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Saya beriman Ustaz, ngaku gampang. Hei, kau kenal Jokowi? Sepupuku bos. Ngaku. Cek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi sepupu katanya Ustaz Dasat. Siapa Ustaz Dasat? Namanya aja baru kudengar. Ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Ini yang jadi masalah. Belah dadaku kau temukan kekasihku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaku semuanya. Tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Apa ciri dan karakter orang beriman? Banyak. Tapi yang paling konkret masih ada. Aqimis sholat. Ada di kitab. Dia mendirikan sholat. Banyak orang merantau ke Taiwan, gajinya cuma 15 juta satu bulan, habis makan 8 juta, hiburan 3 juta, beli kuota 1 juta, tersimpan cuma 3 juta satu bulan, tidak sholat, puasa sholat duhur lepas, asar tidak, maghrib tidak, subuh apalagi. Inilah yang selalu saya istilahkan, sedulur-sedulur sekalian, saudaraku sekalian, Anda lapar, dapat duit, beli nasi bungkung, nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Bel-bel. Inilah yang disebut mereka cari nafkah, tidak sholat, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Kecil buat Allah tambah penghasilanmu, kecil buat Allah bangunkan kau rumah, kecil buat Allah kasih kau umroh, kecil buat Allah kasih kau jodoh. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Tapi sayang, seribu sayang, sholat inilah yang paling banyak kita lalaikan. Ramadan 30 puasa tidak lepas, zakat dia bayar, zakat fitrahnya dia bayar, sedekahnya dia keluarkan. Tapi kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua amalmu. Hei, hei, ibu-ibu paling banyak tidak sholat. Kapan? Satu, selesai haid. Ustaz siapa? Gratis 5 hari. Sebelum Ustaz Lafid Dia bilang apa tadi? Kenapa kau belum Namanya sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau tidak sholat. Ini loh sebelum Ustaz Latif. Masih ada namanya sedikit. Sebelum Latifnya Dengan itu suaminya udah bohong ada. kok. Apa bohong sih, kasih lihat kau. Itu udah tulisannya ada. Apa kau kasih lihat? Saat kayak gitu loh. Iya, Bu. Kapan ada? Coba. Ya. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Mukanya dia dempul, alisnya dia cukur, tipis sebelah dia cukur lagi di sini, tipis sebelah lagi dia cukur lagi di sini, akhirnya habis. Ketawa baru kau semua dia kena. Ini perempuan makhluk paling perkasa di dunia.
Allah sudah kasih alis baik-baik, masih dirubahnya juga. Ciptaan Allah saja dia ubah-ubah. Ah, inilah perempuan-perempuan. Bukan di sini. Iya. Iya. Alhamdulillah. Bu, kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau dia ke mall. Betul, baru kau juga. Sholatlah saudaraku. Apa susahnya sholat? Ayo, yang malas sholat, kau kesini. Kasih tahu saya apa alasanmu. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Allah kasih solusi, kau tayamum. Cuma saya pernah lihat orang tayamum di pesawat. Duduk di samping saya, mungkin dia malu, akhirnya dia tayamum. Oh, Dia tayamum, Pak. Gimana caranya dia tayamum? Seolah-olah dia pakai air. Para perantau TKI dan TKW yang saya cintai karena Allah. Ini prakteknya tayamum. Prakteknya tayamum. Linting lengan baju. Misalnya kamu tidak dapat air. Sudah cari kiri kanan, tapi mau kencing Ustaz. Caranya tidak ada air Ustaz. Ambil daun. Kalau kau di tengah hutan, ambil daun. Caranya gimana Ustaz? Ambil daun 3 lembar. Ini rahasia laki-laki. Sudah, cara ngusapnya yang pertama, daun pertama gosok ke bawah. Nih, ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bukan begini, tambah kotor. Itu kah? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, sudah bersih. Masuk. masih. Kejepit serasnya. Ini zaman ketika kecil. Kalau sekarang kan aman, kan? Sudah, nggak ada air. Tayamum. Caranya lepas jam tangan, lepas cincin. Kenapa? Karena usapan kalau ada jam tangan, dibawa jam tangan tidak kena usap. Maka harus dilepas, buka. Ini tadi Itu letakkan telapak tangan di dinding sepanjang masa. atau di tanah. Sudah itu kalau dia di pasir bertepuk dulu. Kenapa? Karena kalau ada pasirnya masuk di bantamu dong kok. Nggak jadi kosong. Jadi tepuk dulu. Sudah, usap wajah. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih baik. Sudah itu, letakkan lagi kembali ke pasir. Masih diminum. Nah, letak, sudah. Usap tangan kanan. Gini, lihat baik-baik. Kiri di bawah, kanan di atas. Cepat. Kiri di bawah, kanan di atas. Ini dua punya semua. Tarik ke bawah. Sampai di siku, lipat sikunya. Itu merah lagi tuh. Apalagi kalau sudah tua. Kenapa? Makin tua makin keriput. Oh. Lipat siku, Sikat. Susah ya. Lebih. tangan kiri lagi naik ke atas. Usap. Kiri di bawah, kanan atas. Lipat, sek. Repot begitu, praktis. Sudah sholat, mana kiblat? Lihat di mana matahari terbit.
Oh, sana pagi-pagi matahari, berarti di sana terbenam. Tidak ada matahari, Ustaz. Sudahlah, mustaqbilal kiblat. Sengaja sholat menghadap kiblatmu ya Allah. Allah. Niatnya apa, Ustaz? Niat tidak harus bahasa Arab. Niat bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Saya niat sholat duhur. Wajib hukumnya bagi saya 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Sekarang banyak penceramah suka salah-salahkan orang. Jangan salahkan. Lakukan saja yang mereka tahu. Lakukan saja Bapak Ibu yang mau. Ada orang sholat takbir Allahu Akbar. Silahkan. Ada yang begini. Silahkan. Ada juga. Tidak usah kau urusi urusannya orang. Selesai itu letak tangan berbeda-beda. Allahu Akbar. Mau begini silahkan. Ada lagi Allahu Akbar di atas pusat. Ada juga Allahu Akbar sejajar pusat. Ada lagi Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi. Allahu Akbar. Terserah, silakan pakai mana yang Bapak yakini. Mana yang salah kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Pasti salah itu. Jelas? 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 Tidak dapat air tayamum. Ustadz, di mana kiblat? Di mana matahari terbenam, di situ kiblat. Ternyata tidak lihat matahari karena hujan, menghadap kemana saja boleh pada saat kondisi darurat. Ustadz, saya sakit gigi Ustadz. Silakan kau sholat sakit gigi. Allah tahu kau lagi sakit gigi. Jelas. Ustadz, saya lagi sakit di dalam rumah sakit, pakai infus. Silakan kau sholat pakai infus. Ya, Habib, serbannya kemana? Ustadz, saya tidak bisa pakai jilbab, pakai kudung. Tidak usah pakai kudung. Pakai apa? Tutup saja semua badanmu. Yang ketawa, saya serius. Ini diajar baik-baik malah diketawai kita. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Saya lagi kerja Ustaz. Tidak bisa di tempat itu, tidak bisa berdiri Ustaz. Silakan kau sholat dalam keadaan duduk. Habib pulang. Bagaimana caranya sholat duduk? Kau lihat baik-baik, ini prakteknya. Nah, ini sholat duduk. Anggap sana kiblat. Sudah tayamum atau sudah wudhu? Allah Akbar. Baca doa iftitah. Kalau mempraktis tidak baca doa iftitah juga boleh, karena itu cuma sunnah. Langsung Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Minimal 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjangnya. Allahu Akbar. Boleh minimal 1 ayat. Sunnah minimal 1 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana rukunya Ustaz? Ruku cukup kepala goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ruku. Sujudnya bagaimana Ustaz? Sujud badan ikut ditundukkan. Kalau tadi cuma kepala, sekarang sujud badanmu ikut kau Tadi juga tundukkan. nggak mau Allahu Akbar. Bocus. Itu sah atau tidak? Tidak. Batal. Nggak habis Ustaz.
tetap batal. Makanya kalau ada gas dalam perut, sudah mulai terjadi turbulens, jangan tahan, nanti bocor ketika kau sholat. Ini HP-nya orang. Jadi lepaskan dulu, baru wudu atau tayamum. Gini. Bagaimana kejadian kalau begitu Ustaz? Sudah 2 rakaat batal. Meskipun sudah at-tahiyat setengah mati dia tahan. At-tahiyat batal. Makanya kalau merasa mual, bukan mual. Hah? Apa? Malas. Mules. Ke toilet dulu. Bersihkan. Selesai baru sholat. Aman. Jangan justru kau tahan. Tahan aja cuma 2 menit kau ini sholat. Akhirnya kau sholat kejar. Kejar. Pasti kau tidak sholat. Kau hanya tahan kentut. Maka selesaikan dulu. Masuk kau dulu ke toilet. Termasuk kalau ngantuk. Kalau ngantuk itu disunahkan tidur aja dulu baru kau sholat. Jangan sampai kau sholat sambil tidur. Dapatnya yang sengit-sengit semua. Jangan sampai kau sholat. Ini sudah tahiyat atau belum? Sudah tahiyat atau belum ya? Sudah tahiyat atau belum? Bagaimana kalau kejadian begitu? Bagaimana kalau kejadian? Ini sudah 3 atau 4? Ini 2 atau 3? Ya, ini 1 atau 2? Sudah Maka ambil bilangan kecil, jangan bilangan besar. Lebih baik lebih rakaatnya daripada kurang. Kalau lebih solusinya sujud sahwi. Tapi kalau kurang tidak sujud sahwi, batal sholatnya, tidak sah. Jelas? Jelas? Apalagi alasan mudah sholat? Hah? Apa? Tidak ada kecuali malas. Apalagi? Apa? Tentu Nabi bilang kau tidur dulu. Kalau ketiduran, sholat begitu kau bangun, langsung sholat. Bahkan orang yang lupa, misalnya 3 hari yang lalu karena sibuk ngurus tenda, baru sadar, saya tidak sholat asar hari itu. Maka begitu ingat langsung sholat asar. Begitu pentingnya sholat. Apalagi? Habib Novel dari Solo. Kalau Ustadz Latif dari Bugis. Saya tidak tahu Bugis. hafalan Ustadz. Sama saudari kita yang baru masuk Islam. Tidak ada bacaan sama sekali saya tahu Ustadz. Solusinya gimana? Berjamaah. Berjamaah. Ikuti saja imam. HP-nya nggak bisa buat ngetik, Mbak. Kalau Habib Novel dari Solo, kalau Ustadz Latif dari Bugis. Menyiksa jamaah. Baru mau takbir sudah lama memang. Apa nak kau tinggal angkat itu Allah? Ini lama sekali. Anak kau tinggal Allahu Akbar. Akhirnya apa? Anak muda pulang masjid. Apa anak muda? Enak sholat di masjid. Apa enak? Ampun Ustaz. Kenapa ampun? Surah Yasin dibagi 2 Ustaz. Orang baru belajar sholat kau kasih yang panjang-panjang. Kul saja selesai. Ya. Ini baru imam rakaat pertama. Apa dia baca? Al-Baqarah ayat 11 sampai 70. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Mau ikut tidak hafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita menghayal. Tadi uang saya 200.000. Mana ini yang 50 ya? Mana sih simpan? Allahu Akbar, masih dia cari. Allah. Aduh, perutku sakit. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau berjamaah ke masjid, imamnya juga jangan lama-lama. Ini baru taubat, baru dia dapat hidayah, dia datang sholat jamaah di masjid,
Ternyata dia dapat imam yang panjang. Besok ndak mau lagi, tobat saya ke sana. Menyiksa. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan. Kalau kau jadi imam ringkaskan sholatmu. Kalau kau sholat sendiri terserah. Ini ada imam pak. Wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Penghafal Quran. Dites dia di kampung. Kau jadi imam nak. Kita mau dengar hafalanmu. Oh dia baca surah Al-Ma'idah pak. Hanya dia yang hafal. Begitu lagi husu bacanya, tiba-tiba ada cicak jatuh. Pas nyambar telinganya. Stres. Namanya orang stres, hafalan hilang. Tiba-tiba ini anak muda, kira-kira umur SMA. Suasana hening. Dia bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda capek, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka tolong yang imam di musola, yang imam di rumah, yang imam di komunitas kita, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Jangan panjang-panjang. Karena pasti makmummu tidak bisa mengikuti. Apalagi kasihan kalau ada yang rematik di belakang, orang yang sudah pensiun, mau siksa orang tua. Jatuh kepalanya belum selesai, naik lagi kasihan Allah. Jatuh lagi. Kau siksa orang tua. Maka sunnah ketika jadi imam, ringkaskan bacaan sholat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau mau sukses dalam perantauan, perbaiki sholat. Apa hukum bagi mereka yang tidak sholat? Dengar baik-baik ini. Mereka yang suka melalaikan sholat. Satu, Nabi jelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu menurut Nabi kafir di hadapan Allah. Jadi sholatlah saudara-saudaraku. Kasihan kalian jauh-jauh merantau ke Taiwan sini mencari nafkah. Lalu kalian tidak sholat padahal alasannya hanya karena capek. Kasihan kalian, kalian kafir di hadapan Allah. Yang kedua, dengar baik-baik ya bagi mereka yang malas sholat. Kalau mereka mati, satu waktu kau tinggalkan sholat, satu hari diparkir di neraka. Misal nih tadi tidak sholat subuh, apa hukumannya? Satu hari dibakar di neraka. Berapa lama yang namanya satu hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Silahkan buka surah Al-Hajj. Jadi kalau tidak sholat subuh, 1000 tahun kau dibakar di neraka. Kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun, itu sehari. Gimana kalau dia cuma datang sholat Jumat? Datang paling terlambat, pulang paling cepat. Orang khotbah dia tidur. Dia bilang masjid apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada khotbah, kau yang dongo tidur kau beleng-beleng. Ayo sholat. Ibu-ibu sholatlah. Boleh saja kita ngontrak-ngontrak, merantau ke sini, makan seadanya, duit kita pegang sedikit saja. Untuk apa? Untuk dunia kita. Tapi kalau kita sholat baik, kecil buat Allah kasih kamu apa yang kau mau. Bu ibu, hei, bu, bisa ndak perempuan hamil tidak ada suaminya? Bisa ndak? Bisa ndak? Bisa, Siti Maryam. Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya hamil. Bu, 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 pernah lihat sungai? Pernah. Itu kalau sungai mengalir ke kanan airnya, ada benda di atasnya. Benda itu mengalir kemana? Kanan. Petinya Nabi Musa. Air sungai Nil mengalir ke kanan, peti Nabi Musa mengalir ke kiri, padahal tidak ada mesinnya. Kalau Allah yang mau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dikejar, ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Abu Lahab kasih hadiah, siapa yang membunuh Muhammad, saya kasih hadiah onta 1000 ekor, 100 ekor. Kejar, didapat. Tentara pilihannya Abu Jahal, Abu Lahab kalah oleh sarang laba-laba. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, kecil buat bapak-bapak, kecil buat Allah bangunkan rumah di kampung, kecil buat Allah sejahterakan bapak. Ibu-ibu, kecil buat Allah kasih suami yang baik, kecil buat Allah kasih jodoh yang soleh. Allah cuma minta perbaiki sholat. Halo, ada ndak manusia yang tidak ada masalahnya? Gak ada. Ada ndak manusia? Gak ada. Oh, saya lihat di depan saya ini muka-muka penuh masalah semua. Nih yang lagi ceramah. Bapak-bapak pikir saya tidak ada masalah? Banyak masalah saya, Pak. Sekarang Bu, banyak janda-janda curhat. Ustaz, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama curhat. Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Istri cantik, sedulur-sedulur, sampean pikir kalau istri cantik bukan masalah? Apalagi kalau suaminya jelek. Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Berarti bagus kalau tidak ada istri, masalah. Bagus kalau banyak istri, masalah. Semua masalah. Maka Allah tidak meminta, wahai pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Taiwan, di Taichung. Lelet, Kak Ida. Hah? Ya itulah. Ya. Wahai saudara-saudaraku yang merantau ke Taiwan, yang itu ya. Kalian kalau mau selesai masalah, kamu merantau sebagai TKW, ternyata suamimu di sana nakal, ternyata suamimu di sana ketemu dengan teman SMA-nya. Sakit. Iya Bu, iya. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki sholat. Bagaimana kalau suami selingkuh, Ustaz? Sabarnya apa? Doakan. Tidak mungkin ibu bisa pelihara kalau dia di Indonesia. Saya tidak bisa maafkan dia, Ustaz. Solusinya apa? Minta cerai, selesai. Ya, daripada pertahankan sakit hati, cerai aja. Islam membolehkan. Ya Bu, ya Bu, betul. Daripada bertengkar, hamil lagi ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Dua, hukuman bagi mereka yang tidak sholat. Itu di kubur nanti ada temannya datang menemani dia. Ibu pernah lihat kuburan? Liang kubur. Pernah lihat liang kubur? Liang kubur itu masih lebar Bu, 40 cm, 2 meter. Tapi bukan itu tempat kita. Tempat kita liang lahat, yang digali lagi sedikit, dimasukkan pas-pas di tubuh. Itulah tempat kita, ditimbun. Oh, ibu kalau duluan meninggal, menangis suami. Ini istri saya baik betul. Bulan depan kamu sudah menderita di kubur. Bapak-bapak ini, adik-adik saya masih muda-muda.
Begitu kau meninggal istrimu muda, janda muda, banyak yang lirik. Kamu sudah dibakar di kubur, istrimu pakai mobilmu dengan suami barunya. Bu, ketika hancur perut, cacing masuk di mata, cacing masuk sudah di Mbak Mini, telinga, habis novel sudah meletus. pertama tadi. Datanglah Gak bisa utusan buat Allah. ngetik ini HP-nya, lagi Lalu nge-lag. berkatalah sang jenazah, Man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Sayalah Asisu Huja al-Ukra, ular, ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa kau hitung. Kenapa kau datang kepadaku? Sayalah sholatmu yang kau anggap remeh selama ini. Dia lilit kita, dia hukum kita, dia temani kita. Kapan dia lepas? Nanti hari kiamat. Keringetan gak tahu kayak apa. Maka saudaraku sholat. Tidak ada gunanya kalian datang pengajian tiap bulan, tablik akbar sekali sebulan, tablik akbar sekali 3 bulan, jauh-jauh naik bus, kadangkala bermalam sewa hotel, tapi kalian tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya semua pengajian. Sholat, apa susahnya sholat? Sholat paling gampang. Haji perlu puluhan juta, ngantri sampai belasan tahun. Puasa 30 hari kalian lapar. Zakat perlu modal, perlu uang. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Datanglah kau sholat berjamaah di masjid. Tidak ada susah. Ayo ibu-ibu, bu, sudah capek? Masih bisa? Iya. Saya sudah mulai capek. Saya titip pesan satu, pelihara sholat. Yang kedua, kalau ibu bapak sudah punya anak, didik dia dengan baik. Jangan sampai anak kita dititip sama kos-kosan. Titip anak kita di neneknya, titip anak kita di kakeknya. Biasa nenek dan kakek lebih sayang daripada lebih sayang cucu daripada anak. Tidak ada gunanya ibu-ibu merantau jauh ke sini, menyeberang berjam-jam, naik pesawat, lalu anak kita tidak ada tahu mengaji. Tidak ada gunanya kita cari duit. Alhamdulillah dapat duit 30 juta 1 bulan, tapi anak kita tidak tahu sholat. Anak kita tidak pakai jilbab. Anak kita lelaki selalu keluar bawa cewek. Nauzubillah min zalik. Maka ibu-ibu selalu luangkan waktu. Minimal selalu telepon anaknya. Di mana kabarmu nak? Kalau ibu punya anak cewek, suruh pakai jilbab. Syukur-syukur kalau bisa masuk ke dalam pesantren. Ya. Dan yang ketiga, pesan khusus saya karena waktu yang terbatas. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadilah duta muslim di sini. Amin ya Tunjukkan Allah. akhlak Islam yang baik. Amin. Apalagi ibu-ibu yang pakai jilbab. Kalau bersentuhan, berkomunikasi, bersosialisasi, bermasyarakat dengan warga tempatan, tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, supaya mereka tidak menuduh kita sebagai agama teroris. Ya Bu? Ya. Ya Bu? Ya. Dan yang keempat, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada susahnya memperbaiki hidup kita. Allah cuma minta, jangan lupa kau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Itu janji Allah. Dan berdoa itu ibu tidak harus menghafal. Ibu-ibu pergi ke toko buku, beli buku-buku doa, lalu ibu hafal. Tidak menghafal. Doa itu tidak menghafal. Doa itu bahasa hati. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Padang boleh, bahkan bahasa isyarat juga boleh. Bahasa kalbu. Suaminya kawin lagi. Boleh Bu. Makasih, Daripada Kak ibu Ida. berdoa pakai bahasa Masya Arab, Allah, tidak tahu berkah-berkah. artinya. Gila. Dia baca doa, bingung malaikat. Apa Kak Ida. maksudnya ini Bu? Dia minta doa supaya dipelihara suaminya. Kak Ida. Ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Tidak mesti bahasa Arab.
Saudaraku bapak-bapak, Anda punya anak, Anda punya istri, jauh, cemas, jangan sampai istri kita ketemu dengan mantannya. Maka berdoalah kepada Allah. Biar Allah yang pelihara istrimu, biar Allah yang pelihara keluargamu. Kalau Allah yang kabulkan doa kita, tidak ada susahnya buat Allah pelihara keluarga. Kita berdoalah, tapi ingat, mustahil Allah dengarkan doanya, mustahil Allah kabulkan doanya kalau kalian tidak sholat. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Selesai sholat subuh, sebelum berangkat kerja, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jauh-jauh aku tinggalkan kampungku, ingin memperbaiki duniaku. Engkau yang mengatur rezekiku ya Allah. Jika masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang penting ya Allah berkahkan. Ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Kenapa orang berdoa begini Ustaz? Mau begini silakan, mau begini silakan. Silakan, banyak dia minta. Kalau selesai berdoa Ustaz, ada yang usah begini, amin ya rabbal alamin. Kenapa begini Ustaz? Itu variasi. Kan masa Bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin, kan tidak nyambung. Ya Bu, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Apa bacanya? Izin untuk menggalang dana untuk acara tablik akbar hari ini. Oh, penggalangan dana. Saya sebenarnya paling malu baca-baca begini. Ya silakan panitia yang mengumumkan. Saya Dasat Latif menyumbang kepada apa yang bikin acara hari ini. Imin. Saya nyumbang 100 juta untuk Imin. 100 juta uang Indonesia. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian Loh, belum doa kok pada kabur. Belum doa. insyaallah kita lanjutkan acara selanjutnya setelah mendengar tausiah tadi dari Ustaz Dasat Latif. Alhamdulillah, kita doakan juga semoga beliau selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.